Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa imanan wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita, masih membahas rukun iman yang kelima, iman kepada yaumil akhir. Dan pada pertemuan yang lalu kita sampai pembahasan tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Kita sudah jelaskan bahwasanya Dajjal akan muncul di akhir zaman nanti. Dia akan keluar dan akan berkeliling dunia selama 40 hari. Yang 40 hari itu hitungannya kurang lebih sekitar 400 hari di hari kita normal. Kemudian dia akan berkeliling ke semua tempat, pasti dimasuki kecuali Mekah dan Madinah. Kemudian nanti dia sampai ke pinggiran kota Madinah, dia hentakkan hingga terjadi semacam getaran untuk mengeluarkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir dari kota Madinah. Kemudian di situasi seperti itu, maka muncullah seorang anak muda. Kita jelaskan kemarin, anak muda ini dia disebutkan termasuk orang-orang yang soleh di zaman tersebut, dan dia berkata, aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Dajjal yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Dajjal pun membunuhnya. Sebutkan dalam riwayat lain dia dibelah badannya, ini anak muda dibelah menjadi dua, kemudian belahannya dihempaskan sejauh anak panah. Kemudian Dajjal lewat di tengah-tengah belahan anak tersebut. Kemudian anak muda ini jasadnya bersatu kembali dan hidup kembali. Kemudian dia berkata, apakah engkau masih ragu bahwasanya aku Tuhanmu? Kemudian anak tersebut berkata, justru aku semakin yakin bahwasanya engkau adalah Dajjal yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Dajjal hendak membunuhnya lagi, tapi Dajjal tidak mampu membunuhnya untuk kedua kalinya. Disebutkan kenapa anak muda ini dia kokoh seperti itu, karena dia berilmu tentang Dajjal. Dia berilmu, memiliki pengetahuan tentang Dajjal. Karena kita sebutkan kemarin bahwasanya tidaklah nabi sepanjang sejarah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi kecuali nabi-nabi tersebut pasti memperingatkan umatnya tentang bahaya fitnah Dajjal semuanya. Karena kita penting bagi kita mempelajari, memahami dan mengajarkan kepada keluarga dan anak-anak kita terkait bahayanya fitnah Dajjal ini. Kemudian di masa kehebohan tentang Dajjal seluruh dunia, di masa-masa itulah maka Imam Mahdi menyiapkan pasukan untuk bertempur dengan pasukan Dajjal dan pasukannya, Dajjal dan pengikutnya. Maka Imam Mahdi mengumpulkan pasukan tepatnya di suatu hari, di waktu subuh hari sebelum sholat subuh. Imam Mahdi menyiapkan pasukannya, kemudian dikumandangkan azan, dan kemudian iqamah. Pada saat Imam Mahdi mau maju menjadi imam di subuh hari tersebut, menjadi imam sholat subuh di waktu hari tersebut, maka pada saat itulah, pada momen itulah Allah SWT menurunkan Nabi Isa alaihissalam. Maka turunlah Nabi Isa di waktu subuh tersebut pada saat Imam Mahdi sudah menyiapkan pasukan untuk bertempur dengan pasukan Dajjal. Maka turunlah Imam Mahdi, dan insya Allah di hari ini kita akan membahas terkait maka turunlah Nabi Isa alaihissalam, dan insya Allah di hari ini kita akan membahas tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ana izin minum dulu biar Bismillah.
biar fokus, biar nggak salah ngomong. Namanya. Tapi perhatikan di sini hadirin rahimani rahimakumullah. Bukankah kita kenal Nabi Isa alaihissalam dengan julukannya Isa al-Masih? Kemudian juga Dajjal kita sebutkan dia punya julukan Al-Masih ad-Dajjal. Sama-sama mempunyai julukan Al-Masih. Kita sebutkan pertemuan yang lalu apa alasannya Dajjal itu punya julukan Al-Masih. Siapa yang ingat? Kenapa Dajjal punya julukan Al-Masih? Apa jawabannya bapak-bapak sekalian? Coba buka catatannya kemarin. Buka catatannya yang kemarin apa tuh? Kenapa Dajjal disebut Al-Masih? Marwan. Coba buka catatannya yang minggu lalu, mungkin ada di situ. Coba, ada 2 kenapa Dajjal disebut Al-Masih. Semasjid nggak ada yang tahu nih, nggak ada yang ingat. Mungkin catatannya ketinggalan di rumah kayaknya. Pertama, karena dia mamsuhul ain, dia matanya cacat, tertutup sebelah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa disebut dia Al-Masih Dajjal? Karena dia yamsahul ard, dia bisa berkelana dengan cepat di atas muka bumi. Itu 2 alasannya. Taib, kalau Nabi Isa, kenapa disebut Masih Isa Al-Masih? Karena Nabi Isa itu Al-Masih itu diambil dari kata Al-Masih. Masah itu artinya, kalau dalam bahasa Arab itu artinya mengusap. Nah, Nabi Isa ini dia diantara mukjizat yang Allah berikan kepada beliau, dia bisa menyembuhkan penyakit dengan cara diusap. Jadi orang di zamannya beliau kalau sakit apa diusap sembuh. Orang buta sama Nabi Isa diusap matanya sembuh, dia bisa lihat lagi. Jadi Al-Masih itu yang mengusap artinya. Itulah Nabi Isa. Makanya dua-duanya punya julukan Al-Masih. Satunya Nabi Isa Al-Masihul Huda, Masihul Haq, Al-Masih yang hak. Adapun Dajjal Al-Masihud Dalalah, Al-Masih kesesatan. Taib, di mana turunnya Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa alaihissalam keluar, muncul dan akan turun di Damaskus. Di mana Damaskus itu? Damaskus itu di mana hadirin? Di mana Damaskus? Damaskus di Suriah. Ibu kotanya Suriah Damaskus. Kalau dalam bahasa Arab Dimashq, bahasa Arabnya Dimashq. Ibu kotanya Suriah kan Damaskus. Nabi Isa turun di situ nanti. Jadi ada sebuah masjid, dia punya menara putih. Sekarang ada masjid itu, ma'ruf, Masjid Al-Manarah Bayda, masjid dengan menara putih. Nanti Nabi Isa akan turun di situ sesuai dengan yang Nabi SAW kabarkan. Di masa-masa Dajjal dan para pengikutnya lagi sedang berbangga-bangga, lagi sedang jumawa, lagi sedang merasa berbesar diri dengan kehebatan yang dimiliki. Disitulah turun Nabi Isa. Kenapa? Karena diantara tugasnya ya untuk membunuh Dajjal. Imam Mahdi dengan pasukannya nggak bisa bunuh Dajjal, karena sudah Allah buat skenarionya yang akan membunuh Dajjal itu Nabi Isa alaihissalam. Maka turunlah Nabi Isa di Al-Manarah Bayda, menara putih di Damaskus, di waktu subuh, ketika Imam Mahdi hendak melaksanakan sholat berjamaah. Sebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Fayanzilu 'indal manaratil bayda, syarqiyud Dimashq." Nabi Isa alaihissalatu wassalam akan turun di menara putih di timurnya Damaskus, baina mahrudatain. Dan Nabi Isa ketika turun itu dia mengenakan 2 baju yang berwarna, wadi'an kaffaihi ala ajnihati malakain. Nabi Isa turun dengan pakaian yang berwarna, dia meletakkan kedua tangannya di 2 sayap malaikat. Dia turunnya dengan berpegangan, letakkan tangannya di 2 sayap malaikat. Dan manusia menyaksikan itu. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian di antara sifat-sifatnya Nabi Isa alaihissalam. Sifatnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam rambutnya lurus. Ketika dia turun nanti disebutkan sifat-sifatnya ketika Nabi Isa turun di akhir zaman nanti. Nabi Isa itu rambutnya lurus sampai ke bahu. Sampai mendekati bahu, lurus, benar-benar lurus, nggak keriting, nggak ikal, nggak bergelombang, lurus rambutnya.
sampai mendekati bahu. Dan ketika beliau turun itu, rambutnya yang lurus itu basah seperti dia baru habis mandi. Basah. Bahkan disebutkan dalam hadis, ya, riwayat An-Nawas bin Sam'an, Rasulullah SAW bersabda, saking Nabi SAW memberikan perumpamaan bagaimana basahnya dan berkilaunya rambut Nabi Isa ketika turun. Idza ta'ta ra'sahu qatar wa idza rafa'a tahaddara minhu jumanu kallu'lu'. Nabi Isa ketika dia menundukkan kepalanya, maka air netes dari rambutnya. Dan apabila beliau mengangkat kepalanya, maka air bercucuran seperti mutiara, bercucuran air berjatuhan. Jadi rambutnya basah ketika turun itu. Itu juga hadis riwayat Muslim. Kemudian di antara ciri beliau ketika Nabi Isa alaihissalam turun, beliau itu tubuhnya dia tidak tinggi dan tidak pendek. Nabi Isa tidak tinggi dan tidak pendek. Kemudian dia badannya padat, kuat, sampai terlihat otot-ototnya. Jadi ya ibarat kata kalau bahasa kita, badannya itu dia atletis lah, sterek, kokoh, kuat, sampai otot-ototnya kelihatan Nabi Isa. Karena emang beliau alaihissalatu wassalam, Nabi Isa itu masih muda ketika diangkat ke langit. Umur berapa Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala? Berapa umur Nabi Isa ketika diangkat oleh Allah ke langit? Berumur 33 tahun. Masih muda. Dan ketika dia turun nanti dengan umur segitu. Umurnya segitu. Kemudian disebutkan warna kulit beliau itu putih kemerah-merahan. Putih terus agak kemerah-merahan. Taib. Kemudian bagaimana sifat turunnya Nabi Isa alaihissalam? Tadi kita sudah sempat kita singgung, Nabi Isa alaihissalam akan turun di Masjid Menara Putih di Damaskus pada saat dikumandangkannya iqamah sholat subuh di hari itu. Sudah mau qomat, Imam Mahdi dah mau maju menjadi imam, Nabi Isa turun. Kemudian ketika menyaksikan itu, maka ditunda sholat. Baru qomat, mau sholat, tiba-tiba Nabi Isa turun. Maka ditunda sholat. Dan Imam Mahdi mempersilahkan, Imam Mahdi ketika itu pemimpin, hadirin. Imam Mahdi khalifah, pemimpin kaum muslimin di muka bumi ketika itu. Ketika Nabi Isa turun, Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa, dan Imam Mahdi tahu yang turun Nabi Isa. Orang tahu, menyaksikan. Dan Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam, silahkan maju menjadi imam. Tapi sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan kepada umat Nabi Muhammad, Nabi Isa menolak. Nabi Isa menolak untuk menjadi imam dan mempersilahkan Imam Mahdi tetap memimpin sholat, dan Nabi Isa sholat di belakangnya sebagai makmum. Maka ini diantaranya salah satu orang yang sholat menjadi imam, Nabi menjadi makmumnya. Yang Nabi yang menjadi makmumnya. Pernah di zaman Nabi pernah kejadian, ya, di Abdurrahman bin Auf. Pernah ketika lagi safar mau sholat subuh, Nabi pergi buang hajat, sementara waktu subuh udah mau keluar, udah mau habis. Akhirnya sahabat inisiatif meninggalkan Nabi sholat, Imam Abdurrahman bin Auf maju jadi imam. Kemudian Nabi datang sholat di belakangnya. Dan juga ini Imam Mahdi bukan Nabi, tapi Nabi Isa bermakmum di belakang beliau. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, "Fabaina imamuhum qad taqaddama yusalli bihimus subh." Tatkala imam mereka, itu Imam Mahdi, sudah maju untuk menjadi imam salat subuh, idz nazala alaihim Isa bin Maryam as-subh. Kemudian Nabi Isa bin Maryam turun kepada mereka di waktu subuh tersebut. Faraja'a dzalikal imam yanqus yamshi qahqarah. Kemudian Imam Mahdi, imam mereka, mundur dan mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam. Yataqaddama Isa yusalli bin nas, supaya Nabi Isa menjadi imam, memimpin manusia. Fayadha'u Isa yadahu baina katifaihi. Kemudian Nabi Isa memegang kedua pundaknya Imam Mahdi. Tsumma yaqul, taqaddam fasalli, majulah engkau dan salatlah. Fa innaha laka uqimat, karena salat ini sudah dikumandangkan iqamatnya untukmu menjadi imam. Fa yusalli bihim imamuhum, maka Imam Mahdi pun salat menjadi imam. Taib.
Yang Nabi Isa lakukan ini tadi kita sebutkan sebagai bentuk pemuliaan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Karena mau tanya sama antum, anak mau tanya, bukankah kita meyakini dan ini akidah kaum muslimin? Dan kalau kita tidak meyakini ini atau ragu-ragu, maka kita keluar dari Islam. Yaitu Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Barang siapa yang ragu saja Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir, maka dia kafir, keluar dari Islam. Apalagi dia meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Tapi pertanyaannya, bukankah Nabi Isa yang terakhir? Di akhir zaman nanti keluar Nabi Isa setelah Nabi Muhammad. Bukankah demikian fenomenanya, kenyataannya? Bukankah Nabi Isa yang terakhir muncul di muka bumi? Apa jawabannya hadirin? Ana nggak bawa hadiah nih. Tapi nanti dia turun nanti di akhir zaman. Ada yang tahu jawabannya? Syubhat ini, syubhat. Ada yang tahu jawabannya? Jawabannya Nabi Isa alaihissalatu wassalam nanti turun, dia sudah tidak membawa syariatnya. Dia turun dan beriman dan menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Maka dia sudah tidak membawa syariatnya. Jadi dia mengikuti syariat Nabi Muhammad yang ada ketika dia turun ke muka bumi. Makanya Nabi SAW bersabda ketika melihat Umar bin Khattab membaca Taurat. Umar membaca Taurat, Nabi baca. Nabi ngelihat, ditegur sama Nabi SAW, apakah engkau ragu sama Al-Quran wahai Umar? Kata Umar, enggak wahai Rasulullah, saya cuma pengen lihat, pengen baca katanya. Kata Nabi SAW, demi Allah kalau seandainya Musa hidup sekarang, enggak ada pilihan lain bagi Musa alaihissalam kecuali beriman kepada aku, ikuti ajaranku. Jadi Nabi Isa turun sebagai umat Nabi Muhammad SAW mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Taib. Kemudian Nabi Isa SAW turun di akhir zaman nanti dengan beberapa tugas. Tugas yang Allah tugaskan kepada beliau, yaitu diantara tugas utama, tugas inti Nabi Isa alaihissalam nanti turun, yaitu untuk memimpin pasukan dan memerangi serta membunuh Dajjal. Karena Nabi Isa, pasukan Nabi Isa yang dipimpin Nabi Isa nantilah yang membunuh Dajjal, dan yang membunuh Dajjal langsung adalah Nabi Isa alaihissalam dengan tangan beliau sendiri membunuh Dajjal. Maka nanti ketika Nabi Isa turun, ya, bersatulah dengan pasukannya Imam Mahdi, akan bertempur dengan Dajjal dan para pengikutnya. Jumlah mereka banyak, dan pengikut pertama mereka adalah orang-orang Yahudi, 70.000 orang Yahudi dari Isfahan yang kita sebutkan pada pekan yang lalu. Akan terjadi pertempuran hebat antara pengikut Nabi Isa dan pengikut Dajjal, sehingga terjadilah chaos, pertempuran, peperangan di mana-mana. Pertempuran besar. Disebutkan dalam Ibnu Majah, ini hadisnya cukup panjang. Fa idzan saraf, maka ketika sudah selesai dari salat tadi, ya. Qala Isa alaihissalam, iftahul bab. Nabi Isa alaihissalam berkata, bukalah pintu. Bukalah pintu. Maka dibuka pintu. Di belakang pintu itu ada Dajjal. Ketika nanti dia sudah nyari ini, menyerang pasukan Dajjal. Dajjal dan para pasukannya, para pengikutnya berkumpul di satu tempat. Iftahul bab fayuftahu wa wara'ahu Dajjal wa ma'ahum 70,000 Yahudi. Di belakang pintu tersebut ada Dajjal, ya entah itu pintu apa, mungkin berupa benteng atau apa. Di belakang pintu ada Dajjal dengan pengikutnya 70.000 orang Yahudi, kulluhum dzu sayfin muhalla wasaj. Semua pasukannya Dajjal tersebut memegang pedang yang dilapisi dengan emas. Lapisi emas, kemudian dan mereka berjubah besar berwarna hijau. Maka terjadi pertempuran. Fa idza nadhara ilaihi Dajjal dzab. Perhatikan. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa, ketika Nabi Isa dengan pasukannya gedor suara buka pintu, Dajjal lagi di balik pintu tersebut. Begitu Dajjal melihat Nabi Isa face to face langsung, dia ketakutan sampai meleleh Dajjal ini. Meleleh dia. Belum dia apa-apain sama Nabi Isa, dia sudah meleleh ketakutan.
di hadapan pengikutnya, disaksikan oleh pengikutnya yang tadinya berbangga-bangga menganggap dia sebagai Tuhan, disaksikan orang yang dia bangga-banggakan tersebut meleleh ketakutan, lari, baru sekedar melihat Nabi Isa alaihissalam. Kama yadubul milhu fil ma', seperti garam yang meleleh di air. Wa yantaliqu hariban, kemudian dia kabur berlari. Wa yaqulu Isa alaihissalam, kemudian Isa berkata kepadanya, inna li fika darbah lan tasbiquni biha, sungguhnya aku punya satu pukulan yang kau tidak bisa mendahuluinya. Fayudrikuhu 'inda babil Lud syarqi, kemudian dikejar sampai dia berhasil dihadang di sebuah tempat, ya, pintu Lud, babul Lud namanya, tempat ini daerah timur. Fayaqtuluhu, kemudian Nabi Isa pun membunuhnya. Fayahzimullahu al-yahud, sebutkan dalam riwayat, ya, ketika dia kabur sambil badannya meleleh, kemudian Nabi Isa menikam kepalanya Dajjal sampai dia tewas. Maka tewaslah Dajjal di situ, dibunuh oleh Nabi Isa. Kemudian orang Yahudi, semuanya pengikut Yahudi tersisa yang ada di muka bumi ketika itu, semuanya ikut Dajjal dan semuanya bertempur habis-habisan sama kaum muslimin pengikut Nabi Isa ketika itu. Maka hancurlah pasukan Yahudi. Fala yabqa syai'un mimma khalaqa Allah tawara bihi yahudiyun. Tidaklah benda, ada sesuatu yang Allah ciptakan, ciptaan Allah, kecuali orang Yahudi saking kocar-kacirnya ketika kalah pertempuran, mereka akan berusaha mencari tempat bersembunyi di balik sesuatu tersebut. Illa antaqallahu dzalika syai', kecuali Allah akan bikin sesuatu tersebut berbicara. Dia kabur ngumpet di balik pohon, pohon itu akan berbicara. Orang Yahudi kabur ngumpet di balik batu, balik tembok, tembok itu akan berbicara. La hajarun wala syajarun, tidak batu, tidak pohon, wala haitun, tidak juga tembok, kecuali wala dabatun, tidak juga dia bersembunyi di balik hewan, kecuali semua akan berbicara, bisa ngomong langsung di hari itu. Illal gharqat, kecuali ada sebuah pohon namanya pohon gharqat. Pohon gharqat ini fa innaha min syajarihim, itu karena pohon gharqat ini pohonnya mereka orang Yahudi. Pohon gharqat ini satu-satunya benda ciptaan Allah yang tidak berbicara, ngasih tahu kaum muslimin bahwa ada orang Yahudi ngumpet di belakang mereka. Antum cari di Google gharqat gitu, pohon gharqat, antum lihat banyak ditanam di situ sekarang sama mereka. Fa innaha min syajarihim wala yantiq, pohon gharqat ini enggak ngomong. Semua benda tadi, mau tembok, mau itu binatang, mau pohon, ketika ada orang Yahudi ngumpet di belakang mereka, dia akan berkata, ya Abdullahil Muslim, wahai hamba Allah Muslim, hadza Yahudiyun fata'al uqtulhu, ini ada Yahudi di belakangku, sini bunuh dia. Gitu terus sampai dihabiskan orang-orang Yahudi. Di antara faedah, ya, dari hadis ini yang kita bisa ambil faedah dari hadis ini, hadirin, bahwasanya musuh Islam yaitu Yahudi ini, mereka akan tetap ada sampai hari kiamat nanti. Akan tetap ada mereka sampai zaman itu. Mereka nggak akan binasa, mereka nggak akan habis, nggak punah, nggak. Allah akan tetap jaga sampai akhir zaman nanti menjadi musuh Islam dan akan berjihad melawan kaum muslimin nanti di akhir zaman. Kemudian babul Lut, pintu Lut yang tadi kita sebutkan, di mana Dajjal dan para pengikutnya berkumpul, kemudian dia dikejar, dihadang di situ sama Nabi Isa alaihissalam, kemudian dibunuh. Itu adanya di dekat Baitul Maqdis di Yerusalem, sana di Palestina. Jadi subhanallah, ya, Dajjal yang begitu hebatnya, yang dielu-elukan oleh pengikutnya, yang dia punya kesaktian luar biasa. Kita sudah sebutkan pekan lalu bagaimana dia menurunkan hujan, mengeluarkan harta karun dari dalam tanah, menghidupkan yang mati, dan seterusnya. Kesaktian luar biasa yang dibanggakan oleh pengikutnya, dielu-elukan oleh orang yang ikut dia. Dengan fisik yang jelek seperti itu, dihinakan oleh Allah SWT dengan cara seperti itu. Dia sudah merasa ini Tuhan, dia ngaku Tuhan, dan orang pengikutnya menganggap dia sebagai Tuhan. Kemudian dia baru ngelihat Nabi Isa, dia ketakutan, meleleh lari. Dijadikan seperti itu, dihinakan oleh Allah SWT di hadapan pengikutnya, dan pengikutnya menyaksikan itu. Kemudian dia akan dibunuh di hadapan pengikutnya sendiri. Taib. Dan ini juga sebagai bentuk pemuliaan kepada Nabi Isa alaihissalam.
Ya, Allah muliakan Nabi Isa, dengan tangan beliaulah yang nanti menewaskan Dajjal. Kemudian juga di antara tugas Nabi Isa yang lain selain membunuh Dajjal, nanti akhir zaman turun, selain membunuh Dajjal, tugas Nabi Isa yang lain adalah menghancurkan salib. Menghancurkan salib. Wa yaksurus salib, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis. Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi yushikanna yanzila fiikum ibnu Maryam hakaman wa adlan." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, telah dekat masa Isa bin Maryam akan turun di tengah kalian sebagai hakim yang adil. Fayaksiras salib, dan Nabi Isa akan memecahkan, memusnahkan salib. Wa yaqtulul khinzir, Nabi Isa akan membunuh babi. Wa yad'u al-jizyah, dan Nabi Isa akan mengangkat, menghilangkan jizyah, yaitu upeti. Jadi di antara hikmahnya, di antara hikmah Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diwafatkan dan nanti dia akan diturunkan di akhir zaman, di antara hikmahnya adalah untuk menjadi penengah, menghilangkan kontroversi yang besar tentang beliau di muka bumi ini. Jadi Nabi Isa alaihissalam ini tokoh fenomenal, seorang nabi yang mulia, rasul. Dan Nabi Isa alaihissalam ini di tengah umat manusia menjadi tokoh kontroversial, hadirin. Orang Yahudi membenci Nabi Isa, mengatakan Nabi Isa sebagai anak zina. Nah, orang Yahudi mereka meyakini Nabi Isa itu anak zina. Mereka meyakini Maryam alaihissalam itu berzina dengan seseorang, disebut dengan namanya Yusuf An-Najjar. Ini fitnahnya orang Yahudi. Kemudian lahirlah Nabi Isa dari hasil perzinahan tersebut, dan mereka meyakini Nabi Isa ini sebagai anak zina, tidak diakui sebagai nabi. Kemudian mereka berusaha mengejar, membunuh Nabi Isa, dan mereka meyakini bahwasanya mereka telah membunuh dan menyalib Nabi Isa, dan mereka berbangga dengan itu. Orang Yahudi, Yahudi mereka merasa dia bunuh Nabi Isa, dia salib, berhasil menyalib Nabi Isa dan membunuh Nabi Isa, dan mereka berbangga dengan pembunuhan yang mereka lakukan terhadap orang yang mereka anggap Nabi Isa. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa qaulihim inna qatalna al-masih Isa bin Maryam Rasulullah. Dan kami hukum orang Yahudi, kata Allah, karena ucapan mereka sesumbar berkata bahwasanya kami telah membunuh Nabi Isa, putra Maryam, Rasulullah. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa. Mereka bangga dengan berhasil membunuh utusan Allah. Itulah kerjaan orang Yahudi sepanjang sejarah Yahudi ini. Kaum yang paling, na'udzubillah, udah berapa kaum yang doyanya bunuhin Nabi. Orang Yahudi hobinya bunuh Nabi. Banyak sekali Nabi diutus sana, nggak cocok, bunuh. Bayangin. Coba bayangin kalau misalnya kita diundang ceramah di satu kampung. Ustaz, ada antum diminta ngisi di kampung ini, Ustaz. Tapi kampung ini kalau nggak cocok sama ustaznya dibunuh ustaznya. Gitu orang Yahudi gitu. Banyak sekali nabi Allah utus buat Bani Israel, nggak cocok, dibunuh sama mereka. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Itu kerjaannya. Dan Nabi yang mulia, Nabi Isa alaihissalam, ulul azmi minar rusul, mereka perangi, dia berusaha membunuh Nabi Isa, terus mereka berbangga sama Nabi Isa. Sebaliknya, kebalikannya orang Nasrani. Kontroversi yang berikutnya tentang Nabi Isa itu orang Nasrani menganggap apa? Nabi Isa sebagai anak Tuhan, menganggap sekte yang lain bahwasanya Nabi Isa itulah Tuhan, Allah sebutkan laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah Allah. Sebagian meyakini Trinitas, sebagian meyakini Nabi Isa itu adalah Allah itu sendiri. Allah itu adalah Nabi Isa, Isa adalah Allah. Sebagian meyakini Nabi Isa itulah anak Tuhan. Jadi ada beberapa penafsiran versi tentang dalam sekte orang Nasrani. Dan mereka menganggap Nabi Isa itulah sebagai anak Tuhan. Nih, kontroversi yang kedua di tengah kaum Nasrani. Dan ini dua umat besar Nasrani. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam bukan anak zina, beliau adalah seorang nabi, beliau adalah rasul, beliau adalah Rasulullah, utusan Allah, bukan nabi.
Allah turunkan kitab kepada Nabi Isa alaihissalam. Dia bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Allah turunkan kitab suci kepada Nabi Isa dan Nabi Isa tidak dibunuh, tapi Allah angkat dia. Ini keyakinan kaum muslimin. Jadi ada 3 kontroversi terkait Nabi Isa alaihissalam di tengah-tengah umat manusia. Dan Nabi, di antara hikmahnya Nabi Isa nanti turun di akhir zaman untuk menghilangkan, memecahkan kontroversi tersebut yang sudah bertahan berabad-abad. Yang 3 agama besar ini berbeda keyakinan terkait satu orang ini, hadirin. Nanti turun di akhir zaman memecahkan kontroversi tersebut. Nabi Isa bukan Tuhan, dia bukan anak Tuhan. Dia turun, Allah utus dengan mengutusnya dengan kitab suci Injil. Bahkan orang Nasrani pun meyakini itu Injil kitab suci. Kalau Nabi Isa adalah Tuhan, ngapain dia bawa kitab suci? Ngapain diutus dengan kitab suci? Dia tinggal berbicara saja, itu kalam firman. Kalau Nabi Isa Tuhan. Makanya nanti memecahkan kontroversi, Nabi Isa turun sebagai manusia biasa, mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, dan dia akan membunuh Dajjal, memerangi Dajjal dengan orang Yahudi pengikutnya, dan dia akan memecahkan salib. Perhatikan, dia akan memecahkan salib-salib yang masih ada di muka bumi, membunuh babi. Terus terakhir membuktikan bahwasanya Nabi Isa itu bukan Tuhan, dia akan meninggal dunia sebagaimana manusia biasanya. Jadi nanti setelah turun Nabi Isa ke muka bumi, dia akan hidup normal sebagai manusia biasa, dan dia akan meninggal dunia, disolati dan dimakamkan seperti manusia pada umumnya. Maka selesailah kontroversi terkait Nabi Isa ini. Semua orang mendapatkan jawabannya. Kemudian juga tadi kita sebutkan berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi di atas, di antara tugasnya Nabi Isa nanti di akhir zaman yaitu memusnahkan babi-babi. Babi yang masih ada dibunuh nanti, babi yang masih ada di muka bumi ketika itu ya. Kemudian juga tugas Nabi Isa yang berikutnya mengangkat atau menghilangkan jizyah. Jizyah ini kalau dalam bahasa Indonesia itu upeti. Jizyah atau upeti ini itu dibebankan kepada orang kafir non muslim yang hidup di bawah negeri, di bawah kekuasaan kaum muslimin. Dia harus bayar upeti. Jadi ini aturan dari zaman dulu. Ketika misalnya kaum muslimin berhasil menaklukkan suatu daerah, suatu negeri, enggak dipaksa masuk Islam, enggak. Rajanya, pimpinannya disuruh masuk Islam. Kalau enggak, suruh bayar jizyah. Kalau enggak, diperangi. Nanti ketika negeri itu dikuasai, rakyatnya, ya ketika pemerintahan di suatu negara tersebut sudah dikuasai oleh kaum muslimin, rakyatnya manusia biasa, rakyat jelatanya, mereka tawarkan Islam. Kalau mereka nggak mau masuk Islam, ya silahkan tetap dia agamamu, nggak apa-apa. Tapi negara ini sudah di bawah kekuasaan dan hukum Islam. Jadi berlaku di negeri tersebut hukum Islam, dan dia boleh tinggal ini, nggak mau masuk Islam nggak apa-apa, boleh tinggal di negeri tersebut, tapi bayar upeti, bayar jizyah. Dan ini aturan Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan nanti ketika Nabi Isa turun di akhir zaman nanti, Nabi Isa alaihissalam menghapuskan jizyah ini. Sudah nggak ada jizyah bagi orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin. Semuanya tunduk sama aturan Nabi Isa alaihissalam. Dan ketika itu kaum muslimin dan negeri kaum muslimin sudah tidak membutuhkan jizyah lagi. Taib. Kemudian di antara tugas Nabi Isa nanti di akhir zaman ketika Allah turunkan Nabi Isa, yaitu akan menjadi hakim yang adil bagi umat manusia kaum muslimin ketika itu. Akan jadi pemimpin yang adil, akan menjadi hakim yang adil Nabi Isa. Taib. Kemudian muncul pertanyaan, berapa lama Nabi Isa nanti akan tinggal hidup di muka bumi setelah beliau turun nanti? Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, ada yang berpendapat Nabi Isa akan hidup di bumi lagi nanti setelah diturunkan itu selama 40 tahun. 40 tahun. Pendapat yang kedua menyebutkan bahwasanya Nabi Isa itu hidup nanti setelah diturunkan itu selama 7 tahun saja. Setelah 7 tahun Nabi Isa alaihissalam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pendapat yang kedua inilah insya Allah lebih kuat. Nabi Isa akan hidup selama 7 tahun,
kemudian beliau akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti manusia pada umumnya. Kedua pendapat ini hadirin berdasarkan sebuah hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi Isa ini akan yamkuth, ya, dia akan berada tinggal di bumi selama 40 tahun. Perhatikan hadis ini. Dua pendapat ini juga berdasarkan hadis ini. Dua-duanya punya dalil, punya hadis. Sebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad bahwasanya Nabi Isa itu dia tinggal di muka bumi selama 40 tahun, kemudian Allah akan mewafatkannya. Lalu kaum muslimin menyolatinya. Begitu bunyi hadisnya. Tapi disebutkan oleh pendapat yang kedua tadi bahwasanya Nabi Isa itu akan bertahan selama 7 tahun, dan ini pendapat yang lebih kuat. Artinya apa? 40 tahun itu gabungan semua umurnya Nabi Isa ketika beliau berada di muka bumi ini. Kita sebutkan tadi Nabi Isa diangkat oleh Allah SWT usianya berapa? 33 tahun. Nah, nanti setelah diturunkan Nabi Isa akan hidup selama 7 tahun. Total semuanya jadi 40 tahun. Di umur 40 tahun itulah Nabi Isa akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan 40 tahun namanya. Jadi ini pendapat yang lebih kuat. Jadi Nabi Isa itu dia hidup di muka bumi ini selama 40 tahun. 33 tahun sudah. Kemudian Allah angkat beliau. Nanti setelah diturunkan, beliau akan menjalani kehidupan lagi di muka bumi ini sebagai manusia. Pada umumnya sebagai Nabi Isa tetap menjalankan syariat Nabi Muhammad dan sebagai pemimpin yang adil selama 7 tahun sampai usia beliau 40 tahun. Kemudian beliau alaihissalatu wassalam akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau akan disolatkan oleh kaum muslimin dan dimakamkan sebagaimana kaum muslimin umumnya. Kemudian tugas berikutnya, tugas terakhir dari Nabi Isa alaihissalam yaitu memerangi atau melawan Ya'juj dan Ma'juj. Dan setelah ini kita akan masuk pembahasan Ya'juj Ma'juj, tapi mungkin ini waktunya sudah mau habis tanggung. Ya, berapa menit lagi? 4 menit lagi ya. Jadi tugas terakhir Ya'juj Nabi Isa alaihissalam, dia akan berusaha melawan kekuatan dahsyat dari Ya'juj Ma'juj nanti. Udah lewat Dajjal nih. Dajjal sudah tewas. Maka muncul ujian yang berikutnya yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Nanti kita akan bahas pekan depan terkait Ya'juj dan Ma'juj ini. Mungkin ada yang mau bertanya hadirin? Kalau tidak ada yang bertanya, Anda lanjutkan sedikit mukadimah terkait Ya'juj dan Ma'juj ini. Ada yang bertanya? Taib. Sekarang mau tanya sama antum, Ya'juj dan Ma'juj itu termasuk dari golongan manusia atau bukan? Apakah Ya'juj Ma'juj itu keturunannya Nabi Adam alaihissalam? Ya'juj dan Ma'juj itu apakah termasuk keturunannya Nabi Adam atau dia jenis lain, makhluk lain? Hah? Ya'juj dan Ma'juj itu manusia. Dia keturunan Nabi Adam alaihissalam. Keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dia manusia biasa, tapi emang agak lain ini Dajjal. Ya'juj Ma'juj ini dia agak beda. Ya'juj Ma'juj agak beda. Nanti kita akan sebutkan ya keanehan-keanehan, ciri-ciri fisiknya, ya bagaimana dia itu cepat berkembang biak. Ya, berkembang biak. Sampai disebutkan dalam sebuah hadis yang hadis ini didhaifkan oleh sebagian ulama. Bahwasanya Dajjal Ya'juj Ma'juj ini dia tidak akan mati sampai dia sudah punya 1000 keturunan. Artinya dia cepat sekali beranak pinak tuh, cepat sampai 1000 keturunan. Satu Ya'juj Ma'juj ini punya 1000 keturunan baru dia mati. Makanya dia sudah beranak pinak di tempat persembunyiannya sampai nanti semuanya keluar dengan jumlah yang sangat banyak. Ya, dan insya Allah penjelasan terkait Ya'juj Ma'juj akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya pekan depan insyaallah taala. Kita cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.